Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video yang pertama, pada video kedua ini akan saya lanjutkan mendasari tugas yang sudah dikerjakan oleh teman kalian. Ini kebetulan videonya PPT-nya sudah saya close. Ini saya buka dulu. Oke. Jadi setelah kita tahu bangkitan tarikan bahwa koefisiennya itu sebesar ini, nantinya bisa sebagai bahan untuk memprediksi bangkitan tarikan jika ada orang yang bangun pusat perbelanjaan, khususnya Superindo, di tempat lain. Mungkin dia akan bangun lebih besar misalkan, 1 hektar. Atau mau bangun setengah hektar, karyawannya mungkin sekitar 60 misalkan. Maka di sini akan didapatkan bangkitan tarikan perjalanan besarannya akan berubah. Jadi satuannya berubah. Diambillah nilai yang paling tinggi biasanya, karena dampak dari suatu lalu lintas di ruas jalan, untuk memprediksikan kita gunakan dampak terburuk. Kalau misalkan nanti lebih kecil dari itu, berarti lalu lintasnya aman. Jadi kita ambil data yang terburuk sehingga kita bisa mengantisipasinya. Di baris kedua ini adalah eh, bangkitan, jadi kendaraan yang keluar, yang akan keluar dari Superindo. Di sini didapatkan pada jam survei, yaitu antara jam 16 sampai jam 17 itu ada 42 untuk lokasi yang baru ya nantinya. Kalau hasil surveinya itu ada 11. Nah, ini kok angkanya aneh. Ini 11, oh ya ini 42. Kemudian ada kendaraan yang masuk sebanyak 35. Tahap berikutnya di survei mahasiswa menanyakan, mereka itu dari mana? Maka kita bisa lihat hasil surveinya. Responden pertama, seharusnya untuk mendapatkan data ini kita pakai data statistik atau malah semuanya populasinya kita tanyakan gitu ya dari yang kita survei atau pakai data statistik. Cuman karena ini tugas kita batasi aja 4 narasumber. Narasumber pertama dia datang dari rumah melewati pertokoan di dekat area Superindo, kemudian kembali ke rumah. Berarti dia datang dari utara, ini kan Superindonya ya, warna kuning. Dia datang dari utara, pulang lagi ke utara. Dia tidak melewati jalan depan ini. Responden kedua, dia datang dari lapangan futsal Gria Bukit Jaya, melewati kolam renang Gria, kemudian nyebrang lewat jalan Gria Bukit Jaya, kemudian menuju Superindo. Pulangnya, dia tidak langsung pulang, tapi beli nasi padang, kemudian baru pulang ke rumah. Menuju ke ruko di arah barat Superindo membeli nasi padang. Jadi masih di dalam kawasan itu. Jadi di sini responden kedua dari timur pulang ke timur. Asumsikan ini nanti populasinya ya dari 4 ini. Jadi ini kalau 4 orang kan berarti satu satu berarti ketemunya 25%, 25%. Responden ketiga datang dari Cicadas melewati gerbang perumahan Superindo, kemudian dia pulang kembali ke Cicadas. Berarti dari barat kembali ke barat. Narasumber keempat sama, dia dari Cikeas, bla 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 menuju sini kembali ke rumah. Ini juga dari arah barat. Jadi yang ke barat ini 50%, yang dari utaranya 25%, sedangkan yang dari timurnya 25%. Nah, kita kemudian menggambarkan jaringan jalan. Jaringan jalan di Superindo, kita coba lihat di Power ini. Oke, di sini. Nah, ini adalah Superindo. Jaringan jalannya adalah ini. Oke, di sini terpantau ada yang bermedian, ada yang tidak. Nah, coba kita simulasikan dulu yang tanpa median, seolah-olah tanpa median. Atau mau yang dengan median. Kita tanpa median dulu aja deh. Tanpa median, mau berapa? Misalkan kita di 5.000 deh. Kalau yang tadi yang saya contohkan yang 10.000, ini yang 5.000. Misalkan
Superindo ini dibangun, dilebarkan gitu ya, dikembangkan atau dibikin 2 lantai dengan menjadi 2 kali lipat menjadi 5.000. Berarti ada kendaraan yang keluar sebanyak 21 kendaraan dan 17 kendaraan. Oke, karyawannya 60, berarti tetap yang lebih tinggi adalah yang pakai ini. Berarti yang keluar adalah 21. 21 keluar. 21 keluar dikalikan dengan prosentasenya. Kita kunci kanan kiri supaya dapat nilainya. Berarti 5 dia keluar ke arah utara. Keluar berarti di sini 5, 5, 5, 5, 5. Ini volume lalu lintasnya, asumsinya masih kita belum tentukan ya. Yang biru ini adalah lalu lintas existing-nya, belum kita tentukan. Kemudian 5 orang juga ke timur. Ini asumsinya belum ada median. Berarti dia keluar 5 ke timur, 5, 5. Berarti ini kita delete semuanya dulu. Biar nggak bingung. Oke. 5, 5, 5 dia ke timur. Kemudian 11 ke arah barat. 11, 11. Kemudian kendaraan yang masuk. Berarti ini saya rubah ganti yang 17. Berarti di sini ada 4 kendaraan yang masuk. Kemudian di sini berarti ditambah ada 17 tadi ya. Kemudian dari sini juga ada 4 kendaraan yang masuk. Kemudian masuk ke sini. Kemudian dari barat ada 9. Jadi sebelum masuk Superindo itu ada 9. 4 ini asumsikan langsung masuk gitu ya. Ini adalah pola pergerakan kendaraan yang menambah beban lalu lintas di jalan. Kalau secara jumlah kendaraannya, misalkan lalu lintas di jalan ini ada 154 misalkan, yang ke arah dari barat ke arah timur. Kemudian dari timur ke barat misalkan ada 148 misalkan. Kemudian di sini ada 53 misalkan. Kemudian yang dari sini 49 misalkan. Maka di sini menambah beban jalan. Karena ini bangkitan tarikannya kecil, jadi dampaknya juga tidak terlalu signifikan. Tapi mall itu terkadang bisa ribuan. Superindo bisa ribuan pas promo misalkan. Nah, ini jika jalannya tidak ada median. Dia bisa masuk keluar ke Superindo langsung. Nah, ya, kalau kita gambarkan ya. Oke. Jadi dia bisa masuk dari sini langsung ke Superindo dan sebaliknya. Keluar dari sini ke sini itu dia bisa langsung. Jadi dia tidak membebani jalan yang lain. Bagaimana jika jalannya itu ada median? Nah, misalkan Superindonya di sini. Otomatis orang yang dari sini mau ke sini dia harus memutar ke sisi sana. Maka pola pergerakannya menjadi seperti ini. Orang yang mau masuk sini dia harus ke sini dulu. Saya ganti. Ah, sisipkan.
Ini harus memutar dulu ke sini misalkan, baru bisa masuk ke dalam Superindo. Demikian juga yang keluar. Yang keluar juga sama. Dari Superindo, dia tidak bisa langsung nyebrang, dia harus memutar di sini misalkan. Baru ke arah balik. Nah, maka di sini hitungannya jadi lain. Yang sini tetap, tapi yang sini 4, 4, 4, 4 ini, dia membebani tambahan di sini. 4, 4, 4, 4, 4, baru masuk. Kemudian, yang keluar, sorry, ini tadi yang keluar ya. Berarti 4, 4, terus ke situ. Ini 0 dulu ya. Kemudian, yang dari yang keluar ke sorry. Yang keluar 444, kemudian di sini yang ke barat berarti dia 9, jadi 4 ini ditambah 9, ditambah 9, ini pun sama ditambah 9. Oke, tambah 9, tambah 9. Nah, jadi makin besar. Nah, sedangkan untuk kendaraan yang masuk masih ada lagi nih. Berarti di sini masih ketambahan 5. Ini tadi harusnya bukan 4 tapi 5. Ini berarti tadi 5 ditambah yang masuk 11. Berarti 5 tambah 11. Nah, jadinya seperti ini. Lebih banyak kendaraan yang membebani jalan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemacetannya. Kalau yang ini volumenya padat, tapi kecepatannya mungkin bagus kalau ada mediannya. Karena tidak banyak hambatan yang terjadi saat orang putar balik. Berbeda dengan tadi, volumenya kecil, tapi tiap sudut, misalkan di sampingnya Superindo ini ada toko material bangunan, kendaraan menyeberang juga, akhirnya terhambat. Nah, di sini pemerintah akhirnya akan dihadapkan pada pilihan. Saya akan kasih median jalan atau tidak? Umumnya, kalau dia daerah pasar, pusat komersial, itu dia tidak diberikan median jalan. Tapi kalau ada daerah pusat kota untuk demi kelancaran lalu lintas, kemudian jalan kategorinya arteri, primer, itu biasanya dikasih median. Kalau yang sifatnya sekunder itu tidak biasanya. Karena memang ada filosofi bahwa semakin macet jalan, maka akan semakin untung sektor bisnis perdagangan.